Baik, Bu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa saya akan pimpin secara Katolik, dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pernyataan-Mu pada pagi hari ini, hingga kami bisa kembali dalam perkuliahan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Semoga kami dapat mengambil pelajaran pada pagi hari ini sehingga dapat berguna bagi kami untuk kedepannya. Berkati juga kepada Ibu dosen agar dapat memberikan pembelajaran yang baik sehingga kami dapat mengerti semua apa yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Agnes ya. Untuk Esther sebagai moderator, apakah sudah bergabung ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi nanti silakan diskusinya dilanjutkan. Tadi baru 2 pertanyaan ya? Iya, Bu. Dalam setiap sesi nanti bisa dibuka 3 pertanyaan, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan menjawab diawali dari kelompok pemateri, kemudian setelah itu baru kelompok pembahas jika memang kelompok pembahas ingin menambahkan ataupun terbuka juga jawaban dari teman-teman yang lainnya gitu. Selain itu jika diskusinya sudah selesai, PR yang dari Ibu tadi, 2 pertanyaan dari Ibu nanti bisa dijawab di akhir untuk menutup diskusi gitu ya. Oke, begitu Esther? Iya, Bu. Ya, kalau begitu Ibu berikan ke Esther. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Esther. Sekarang, tadi kan udah 2 pertanyaan. Berarti tinggal 1 penanya lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sepertinya belum ada, berarti kita menjawab pertanyaan dari Winda dan Fikri. Saya persilahkan kepada kelompok presenter untuk menjawab. Oke, baik. Saya dari kelompok materi akan menjawab pertanyaan dari saudari Winda. Pertanyaannya, apakah 2 bangun datar yang kongruen pasti sebangun? Sebaliknya, apakah 2 bangun datar yang sebangun selalu kongruen? Jawaban dari kelompok kami, menurut kami, setiap bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Karena bangun datar dikatakan kongruen apabila memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Bangun kongruen mesti sebangun karena sisi sebanding nilainya dan sudutnya sama besar. Apakah saudari Winda dapat menerima jawaban dari kami? Maaf, boleh diulang soalnya suaranya putus-putus. Menurut kami, setiap bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, karena bangun datar dikatakan kongruen apabila memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama dan besar sudut yang sama. Bangun kongruen mesti sebangun karena sisi sebanding nilainya dan sudutnya sama besar. Apakah sudah jelas? Baik, Salomo, jawabannya saya terima. Baik, mungkin ada tambahan dari ya. Mungkin ada saran dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Salomo, saya persilahkan.
Berarti jawaban dari Salomo sudah benar ya teman-teman. Bangun datar sebangun belum tentu kongruen, tetapi bangun ya, datar yang kongruen sudah tentu sebangun. Kita lanjut ke pertanyaan Fikri yang kedua. Saya persilakan kembali kepada kelompok presenter untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Apabila dua segitiga mempunyai ukuran yang sama terhadap sisi-sisi sudut, bukan sisi sudut sisi, apakah dua segitiga tersebut masih dikatakan kongruen? Mengapa? Menurut kami, syarat dua segitiga dikatakan kongruen jika dipenuhi salah satu dari ketiga syarat berikut. Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Atau sisi sudut sisi. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang. Atau sudut sisi sudut. Apakah untuk jawaban dari Saudara Fikri dapat diterima? Jadi pertanyaanku masih terasa masih belum dijawab. Yang saya maksudkan adalah sisi sudut. Apakah ketika syarat, misalnya ada syarat sisi sudut itu ada di dua segitiga tersebut, apakah dua segitiga tersebut itu kongruen gitu? Jadi sudutnya itu bukan terletak di antara dua sisi yang sama panjang. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan jawaban dari Fikri, jawaban dari Salomo. Mungkin saya bisa menambah, siapa ya? Siapa yang ngomong? Halo? Andri. Oh, Bang Andri, ya silahkan. Sebentar. Kelihatan? Kelihatan, oke. Sisi sudut. Jadi kalau untuk membuktikan dengan menggunakan sisi-sisi sudut, sepertinya tidak bisa. Karena dalam hal ini, katakanlah kita memiliki sebuah segitiga ya. Kita memiliki sebuah segitiga, kita memiliki dua buah segitiga, segitiga A dan segitiga B. Di mana segitiga A kita katakan sebangun ya tadi ya Fikri. Halo? Kongruen. Oh, kongruen. Oke. Dikatakan kongruen, segitiga A dikatakan kongruen dengan segitiga B, kita melihat ada sisi sudut itu besarnya sama. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu karena katakanlah ada dua sisi yang sama panjang, katakanlah sama-sama mungkin 5 cm begitu ya. Jadi bayangkan dua buah segitiga sama kaki yang yang sama panjang itu keduanya punya sisi panjangnya 5 cm. Oke. Setelah itu tinggal masalah sudutnya. Kan dari segitiga yang kakinya 5 cm bisa dibentuk segitiga dengan alas bagian bawahnya itu yang panjangnya terserah berapa sentimeter dan itu terserah gimana. Jadi mungkin bisa digambar, Kak. Iya, saya nggak ada.
Ini nggak ada alat gambar. Tunggu sebentar. Atau mungkin teman yang lain bisa jawab karena saya mesti nyari. Baik teman-teman, ada yang ingin membantu Kak Andri untuk menjawab pertanyaan dari Fikri? Mungkin saya bisa menambahkan ya jawaban dari Kak Andrea. Setidaknya misalnya sisi-sisi sudut itu menurut saya tidak mungkin karena tidak mungkin kongruen karena misalnya kalau sisi-sisi sudut itu letaknya sisi sudut mungkin bisa kalian andaikan segitiga A B C. AB sisinya sama AB sama BC itu sama, habis itu sudutnya itu di C. Habis itu segitiga satu lagi misalnya DE sama AB itu sama. Habis itu BC sama EF itu sama, tapi sudut C sama F itu sama. Tapi menurut saya itu nggak mungkin karena syarat untuk segitiga yang kongruen itu setidaknya ada satu sudut yang dihimpit oleh sisi yang sama, habis itu yang kedua atau dua sudut yang menghimpit satu sisi yang sama atau enggak sisi. Mestinya itu sudutnya itu berada di antara sisi yang sama itu. Tuh. Itu menurut saya. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Entah Fikri masih kurang puas? Untuk menanggapi jawaban Esther, ya mungkin agak cukup, tapi itu membuat pertanyaan baru lagi. Kenapa harus sudut itu harus terletak pada di antara dua buah sisi? Kenapa kok nggak bisa sisi-sisi sudut seperti itu tadi? Ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa ada yang membantu saya juga bingung. F. Sebentar. Yes. Halo, apakah saya terdengar? Iya, Kak, terdengar. Saya udah ngirim foto di grup WhatsApp tentang sisi-sisi sudut. Dan kalau menggunakan cara sisi sudut, saya bisa menunjukkan bahwa segitiga siku-siku kongruen dengan segitiga sama kaki. Jadi tidak bisa menggunakan cara seperti tadi dibilang Fikri.
Baik Kak, cukup memuaskan jawabannya. Saya dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Andri sudah membantu menjawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung masuk ke contoh soal, Bu. Ya. Ibu ingin bertanya sebentar? Boleh? Esther? Iya, Bu, boleh. Berkaitan dengan jawaban dari Andri. Andri bisa lihat foto yang di WA? Halo Andri? Halo Bu, terdengar. Tadi Putus-putus di sini. sisi sudut ya? Iya Bu. Berarti dua segitiga kongruen, sisi-sisi sudut. Itu yang salah satu, itu ada dua segitiga, yang sebelah kiri ABC, yang sebelah kanan Yang sebelah DEF. kanan DEF. Iya. Kemudian sisi yang kongruen AB dan ABDE, BCEF, serta BCE. sudut BCA dan EFD. Padahal itu adalah segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Padahal kan jelas segitiga siku-siku dan sama kaki bukan segitiga yang sama gitu kan. Jadi menggunakan pembuktian seperti ini terbukti salah. Ibu ingin bertanya, AB itu panjangnya berapa? 5. Ketika AB 5, BC 5 jadi segitiga siku-siku. Kalau sudut ABC-nya 90 derajat, siku-siku, Bu. Yakin bisa Di situ kan terbentuk saya... segitiga seperti itu? Bagaimana, Bu? Bisa terbentuk bisa terbentuk segitiga seperti itu, coba. Untuk semuanya juga ya, bisa kalian pikirkan. AB sama dengan 5. AB sama dengan DE, yaitu 5. Ya kan? BC sama dengan EF. Di situ kamu menulis berapa, Andri? 5 juga, Bu. 5. Padahal ABC itu segitiga Siku-siku. siku-siku. Dengan sisi siku-sikunya di B ya. Di B. Oke, pertanyaannya untuk Andri dan yang lainnya. Ketika AB dan BC sama dengan 5 dan sudut ABC 90 derajat, apakah benar sudut BCA sama dengan 30 derajat? Oh iya. Salah, Bu. Sebentar. Benar-benar. Oke, jadi sambil menunggu jawaban dari Andri untuk mengklarifikasi ya, yang benar seperti apa, Ibu kembalikan ke Esther. Jadi untuk pertanyaan yang kedua dari Fikri, coba mungkin ada teman yang lain ingin menjawab, dipersilahkan. Begitu Esther? Kembalikan ke Esther lagi. Iya, Bu. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab pertanyaan Fikri ya, Bu? Ya, masih hal yang sama ya. Masih dengan pertanyaan Fikri yang ingin menjawab, boleh hidupkan mic-nya.
Oke, silahkan yang ingin berpendapat. Ini hal yang menarik karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu. Ya, ada yang ingin menjawab. Kakak-kakak, teman-teman. Aku mau jawab. Iya, Wayan, silahkan. Kayaknya aku mendengar suaramu. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran kok, kedengaran. Jadi menurut aku, kenapa dia itu sudutnya itu kan harus diapit oleh dua sisi. Karena kan ada itu tuh kayak perbandingan gitu loh. Jadi kan apa ya namanya? Lupa namanya. Pokoknya itu A per sin A terus sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi kalau misalnya udah diketahui sisi sama sisi sudutnya di antara sisi, jadi kita udah tahu kan sudutnya ini pasti sama-sama yang sisinya itu. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Aku jadi bingung. Suaranya Wayan gak jelas. Mungkin suara Wayan putus-putus. Jadi teman-temannya jadi dengarnya mungkinnya jadi putus-putus gitu. Bentar, kalau nggak aku gambarin aja. Bentar. Teman-teman, mungkin saya juga ingin membantu dalam menjawab. Jadi saya akan mengirim foto di grup WhatsApp ya. Baik, Atika. Apakah sudah terlihat? Sudah, Atika, sudah. Sudah, Tika. Mungkin bisa di-share screen sebentar ya, guys. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, jadi menurut saya kenapa sisi-sisi sudut itu tidak bisa dikatakan kongruen? Misalkan nih, ini segitiga pertama. Segitiga pertama itu ED sama dengan AC. Terus DF sama dengan ini AB. Setelah itu terdapat sudut yang sama, yaitu E dan C. Nah, dari gambar di sini memang kelihatan udah kongruen kan? Tetapi sebenarnya AB itu bisa digambar juga dengan garis seperti AB aksen ini. Dengan panjang yang sama. Jadi kayak sebenarnya tuh terdapat dua kemungkinan gambar. Yang pertama itu kan AB, nah sebenarnya panjang AB itu dapat digambar agak serong atau mungkin nantinya bakal sebebas mungkin, yang mana akan membuat segitiga pertama dan kedua itu tidak kongruen. Nah, kalau berdasarkan pengertian itu kan, kalau begini otomatis sudutnya sudah berubah. Makanya untuk sisi-sisi sudut itu tidak bisa digunakan sebagai syarat untuk menentukan kedua bangun datar itu kongruen. Begitu teman-teman.
Bagaimana teman-teman? Oke, bagaimana? AB, saya bingung AB-nya tadi panjangnya sama dengan siapa? Kak Atika, AC itu Begini, AB itu sama dengan DF. Kan gambarnya sama tuh yang pertama. Nah, terus sebenarnya di segitiga kedua itu, sebenarnya AB yang misalnya panjangnya 5, itu tuh juga bisa digambar kayak gini dengan panjang 5 juga gitu. Serius bisa begitu? Coba ya Kak, saya gambar misalkan dengan sebuah ukuran. Sebentar ya. Iya, maaf. Mungkin teman-teman kita juga bisa memperhatikan gambarnya Atika ya. Kan itu ED sama dengan CA, habis itu DF sama dengan AB, habis itu sudut E sama dengan sudut C. Berarti dari gambar itu kita tahu kan kalau misalnya depan sudut itu depan sudut itu pasti panjang sisinya sama. Udah otomatis tahu kan. Berarti kalau kita lihat dari gambar berarti cuma 2 aja yang diketahui, sisi sama sudut. Jadi kan untuk mengetahui sebuah segitiga kongruen, dia wajib ada 3 diketahui. Kalau nggak sisinya 2, 1 sudutnya. Kalau nggak sudutnya 2, 1 sisinya. Kalau nggak sisinya 3-3. Ya itu. Oke, bagaimana? Apakah semuanya setuju? Apakah bagaimana? Sama Fikri, bagaimana Fikri? Kalau saya lihat jawaban dari Atika, saya malah bingung maksudnya gimana. Misalnya apa A dengan B aksen itu kok bisa sama dengan DF atau A dengan AB gitu. Jadi kok bisa gitu? Saya bingung. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menanggapi?
Atau mungkin nanti berkaitan dengan itu, bisa Ibu tambahkan gitu ya. Mungkin Esther bisa nanti lanjutkan nanti. Apakah bisa dibuka lagi sesi bertanya lagi? Nanti yang itu Ya. akan Ibu tambahkan. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan yang masih berkaitan tentang kongruenan dan kesebangunan, saya persilahkan yang ingin bertanya. Apakah tidak ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan, Bu. Jadi dilanjutkan saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu tadi, mungkin ada yang ingin menanggapi dulu? Maaf, Esther. Iya, Salomo. Dewina kayaknya lagi mau nanya. Lagi nanya. Siapa? Dewina. Oh ya, Dewina. Mungkin jaringannya yang lagi bermasalah. Oh. Mungkin nanti pertanyaannya bisa diletak di WA. Yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, saya persilahkan. Mungkin Kak Natania bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Kak Natania. Siapa Salomo yang jawab? Natania tadi. Kak Natania. Ya, saya dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu.
Apa dijawab sekarang atau teman-teman lain mau menanggapi dulu? Kakak boleh jawab langsung, Kak. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah untuk membuktikan dua segitiga sebangun selalu dibuktikan dengan dua syarat yang sudah dijelaskan kelompok? Jelaskan. Untuk pertanyaan yang pertama ini, menurut kami itu ada cara lain. Jadi tidak harus dibuktikan dengan dua syarat yang sudah dijelaskan kelompok. Contohnya itu bisa dengan secara efisien kita bisa langsung lihat dari teorema sisi-sisi. Jadi kita bisa langsung lihat perbandingan dari sisi-sisi dua bangun. Lalu ada teorema sudut-sudut. Jadi bisa langsung membandingkan sudut-sudutnya. Bisa ada juga teorema sisi sudut sisi dan sudut sisi sudut. Terus mungkin tadi menyangkut pertanyaan dari Fikri yang mengenai sisi-sisi sudut. Namun itu kongruen atau enggak itu mungkin bisa, tapi dengan syarat tertentu. Tapi untuk syarat tertentunya itu kami belum menemukan seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana dengan dua segitiga kongruen? Apakah berlaku hal yang sama? Jelaskan. Nah, menurut kami teorema-teorema yang tadi saya sebutkan, yang sisi-sisi, sudut-sudut, sisi sudut sisi, dan sudut sisi sudut, itu juga berlaku untuk membuktikan kekongruenan pada segitiga atau bangun. Nah, perbedaannya adalah pada perbandingan sisi yang harus bersesuaian. Nilainya yang harus satu atau sisinya bisa sama panjang. Gitu. Kira-kira apakah ada yang kurang jelas? Mungkin, Kak, teorema sudut-sudut itu tidak ada. Menurut saya ya. Soalnya teorema itu yang ada cuma sisi sudut, dan sisi. Pendapat teman-teman gimana? Apa aku yang salah atau gimana? Kalau menurut saya sih yang Esther bilang itu benar, karena dari materi geometri bidang kemarin yang disebutkan sama Pak Feby, kalau sudut itu nggak bisa membuktikan bahwa bangun datar itu kongruen. Oke, yang saya maksud sudut sini itu bisa membuktikan bahwa bangun itu sebangun. Bukan kongruen, tapi sebangun. Contohnya itu berlaku pada segitiga siku-siku. Kan di mana semua sudutnya itu sama, 90 derajat, 90 derajat, 30 derajat, sama 60 derajat. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Kak, mungkin saya juga bisa menambahin ya. Soalnya tadi Salomo mengatakan bahwa sebuah segitiga kongruen sudah pasti sebangun. Berarti sifat sebangun itu ada di kongruen. Sifat kongruen itu ada di sebangun. Bukan seperti itu ya? Gimana? Bisa minta tolong diulang? Kan tadi Salomo menjawab pertanyaan Winda ya, mungkin ya. Sebuah bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Berarti sifat kongruen itu ada di sebangun.
Iya, tapi kan yang di sudut-sudut ini tuh sebangun, dan sebangun itu belum tentu kongruen. Kongruen memang pasti sebangun, tapi sebangun belum tentu kongruen. Oke, Kak. Terima kasih. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain? Eh, di grup saya sudah melihat saudari Dewina sudah mengirim pertanyaan karena masalah jaringan dia keluar masuk terus. Oke, mungkin yang dari WA Group itu bisa dibahas juga di Zoom. Gitu ya, Esther ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kesulitan masuk melalui Zoom, silahkan bisa diskusi juga melalui WA Group. Ini Esther ada pertanyaan dari Devina, mungkin bisa disampaikan. Kemudian kelompok pemateri bisa menyampaikan jawabannya. Iya, Bu. Saya akan menyampaikan pertanyaan dari Dewina. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dua sudut yang bersesuaian sama besar. Mengapa cukup mengecek dua sudut saja? Terima kasih. Mungkin kelompok presenter bisa menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewina. Seperti yang kita ketahui, seluruh segitiga itu mempunyai 180 derajat. Nah, kita hanya perlu mencari dua. Jika yang dua itu sudah diketahui, maka kita tinggal kurangkan. Apa perlu itu saya bikin contoh soalnya? Boleh, Kak. Saya akan membantu menjawab tadi jawaban dari Emma. Pertanyaan dari Dewina, dua segitiga dikatakan sebangun jika dua sudut yang bersesuaian sama besar. Mengapa cukup mengecek dua sudut saja? Nah, dalam segitiga itu kan terdapat tiga sudut yang totalnya 180 derajat. Jika dua sudutnya saja itu sudah sama besar, maka pastinya sisa sudutnya itu pasti sama besar. Maksudnya sudut ketiganya itu sama besar. Contohnya, kalau misalnya segitiga siku-siku, itu kalau kita mengecek dua sudutnya menemukan 90 derajat dan 30 derajat. Nah, pastinya yang sudut ketiganya itu adalah 60 derajat. Seperti itu. Apakah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan Devina puas dengan jawaban yang sudah diutarakan Natania dan Emma ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum ke membahas soal dari pembahas, atau sebelum mendiskusikan soal dari pembahas, Ibu ingin ini ya mengoreksi apa yang tadi sudah kalian diskusikan, termasuk pertanyaan dari Ibu gitu ya, mengkonfirmasi. Jadi memang yang sudah dikatakan Natania tadi benar, bahwa syarat dua segitiga sebangun itu bisa memanfaatkan teorema apa tadi? Sisi yang sebangun loh ya. Sisi, kemudian sisi sudut sisi, Sudut sisi sudut. sudut, dan Sudut. sudut. Itu untuk segitiga yang sebangun. Kemudian apakah itu berlaku untuk segitiga yang kongruen? Ada salah satu teorema yang tidak berlaku, yaitu teorema sudut. Gitu ya. Coba kalian gambar saja ketika sudutnya sama. Ketika sudutnya sama, itu kan masih mungkin, sangat mungkin bahwa panjang sisi di depannya itu belum tentu sama. Yang penting apa? Yang bersesuaian itu sisi yang bersesuaian perbandingannya masih sama. Maka benar bahwa ketika untuk membuktikan dua segitiga sebangun ada 4 teorema, sedangkan untuk yang dua segitiga kongruen hanya 3 yang berlaku. Yang tidak berlaku adalah sudut, dan sudut. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan Fikri. Ibu akan share screen sebentar. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ini berkaitan dengan segitiga sama dan sebangun, yaitu kongruen ya. Syarat tadi sudah Ibu sebutkan dan juga tadi sudah disebutkan Natania. Berlaku 3 teorema, yaitu sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut, gitu kan. Nah, kemudian ada syarat tambahan tadi, bahwa perbandingan sisi-sisi dua segitiga kongruen. Itu akan sedikit membahas jika dua buah segitiga kongruen, kalian bisa langsung membayangkan atau mengotak-atik ya, menggambar atau mencoret-coret di kertas boleh. Ketika dua buah segitiga kongruen, diketahui dua segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berada di depan sudut yang sama besar mempunyai panjang yang sama. Jadi misalkan ada segitiga ABC dan D, kalian bisa gambar ya, DEF. Oke. Kalian bisa menggambar sendiri saja, karena itu ada keterbatasan alat ABC dengan DEF. Misalkan sisi yang bersesuaian itu AB bersesuaian dengan DE, BC dengan EF, CA bersesuaian dengan FD. Gitu. Kemudian jika diketahui sisi-sisi yang berada di depan sudut, jika dua buah segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berada di depan sudut yang sama besar, jadi sudut A sama dengan sudut D, sudut B itu sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Nah, sisi-sisi di depan sudut itu maka mempunyai panjang yang sama.
Begitu. Oke. Itu berkaitan perbandingan dua segitiga kongruen, terutama berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang kongruen. Nah, kenapa Ibu menjelaskan ini ada hubungannya dengan pembuktian dua segitiga kongruen selain menggunakan 3 teorema yang sudah disebutkan tadi. Yaitu apa tadi? Sisi sudut sudut ya. Nah, ternyata untuk membuktikan dua segitiga kongruen bisa menggunakan 5 hal. Kalau yang pertama itu apa? Sisi, sudut. Terlihat kan ini? Sudut, sisi, sudut, teorema lagi. Kemudian, teorema yang kedua ternyata, ini bukan teorema, tapi tambahan. Ternyata sudut sisi itu bisa membuktikan dua segitiga itu kongruen. Jadi ini tambahannya. Tadi kan akibatnya dua segitiga kongruen, jika diketahui dua segitiga kongruen, kemudian sisi yang di hadapan sudut yang bersesuaian itu nanti akan sama panjang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa ternyata ketika dua segitiga kongruen, maka juga berlaku sudut sisi. Depan sudut yang ini, panjang yang ini ya, itu akan sama juga dengan depan sudut yang ini untuk segitiga yang sebelah kanan. Tadi akibat dari apa? Yang ini tadi. Perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang kongruen. Maka tadi saya tambahannya itu tadi yang sempat diungkapkan oleh Natania. Itu kemudian kalau yang ketiga itu teorema lagi, sudut sisi teorema ya, jadi tidak Ibu jelaskan. 4 juga tidak Ibu jelaskan karena sisi. Dan pertanyaan Fikri, sisi sudut itu ternyata bisa digunakan untuk apa? Membuktikan bahwa dua buah segitiga sama dan sebangun. Jadi jika dua buah sisi dan sudut di hadapan salah satu sisi sama, asalkan sudut di hadapan sisi yang satu lagi sejenis. Jadi berlaku sisi-sisi sudut, asalkan sudut di hadapan sisi yang satu lagi itu sejenis. Jadi yang belum ada kan ini. Jadi sudut ini dan ini juga sama begitu. Kalau dia dua segitiga kongruen itu kan berlaku juga toh. Ketika sudut ini sama, maka sisi di depannya ya sama kan, yaitu ini. Tadi dari perbandingan sisi dari apa? Dua segitiga yang kongruen. Jika dua segitiga kongruen, maka sisi yang di hadapan sudut-sudut segitiga yang kongruen itu kan akan sama panjang gitu ya. Nah, dari situ bisa digunakan untuk membuktikan sisi-sisi sudut dan sudut sisi. Itu. Ketika sisi depan lingkaran, sudut lingkaran ini sama, dengan kata lain, yang alas itu kan panjangnya sama. Alas panjangnya sama itu kan akibat dari sudut puncak ini sama. Ya kan? Secara tidak langsung nanti ini akan sama. Maka dari sini bisa juga apa? Berlaku apa? Sisi sudut sisi, atau kalau ini sama, nanti kan yang ini otomatis sama. Dan juga berlaku sisi atau sisi sudut sisi. Kenapa? Sudut ini
sisi ini sama, berarti sudut yang di sini sama ya. Ya kan? Kemudian diketahui ini sisinya sama. Ya enggak? Ketika ini sama sudutnya, maka memanfaatkan jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat, maka sudut yang ini kan otomatis sama. Jadi saya tidak langsung, bisa juga dikatakan sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Tinggal mengotak-atik saja sebenarnya. Jadi, untuk membuktikan dua segitiga kongruen, selain menggunakan 3 teorema, juga ada tambahan sisi-sisi sudut, ataupun sudut-sudut sisi. Tadi dengan memanfaatkan syarat tambahannya apa, teorema tambahannya apa tadi? Jika dua segitiga dikatakan kongruen, maka maka sisi-sisi di depan sudut-sudut yang bersesuaian itu akan sama panjang. Jadi itu teorema yang digunakan. Jika dua buah segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berada di depan sudut yang sama besar atau yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Akibatnya, maka bisa digunakan sisi-sisi sudut ataupun sudut-sudut sisi untuk membuktikan bahwa dua buah segitiga dikatakan kongruen. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Sudah jelas? Fikri, apakah sudah Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada tambahan, Ibu kembalikan ke moderator untuk membahas untuk membahas mengenai soal dari kelompok pembahas. Silahkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjawab soal. Mungkin teman-teman bisa lihat soal yang saya kirim di grup PMAT SMPC ya. Itu ada 6 soal, mungkin 1 soal akan kami jawab. Yang akan menjawab Sylvie, nomor 3. Silakan Sylvie. Nah, ini kan soalnya kan sebentar. Diketahui ada bangun ABC, DE. Dan diketahui bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD. Dan dicari panjang BF. Kak, bisa minta tolong share screen pembahasannya. Oke, sebentar. Apa bisa terlihat gambarnya? Sudah, Sylvie? Nah, tadi kan diketahui bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD. Dan dicari panjang BF. AB-nya kan 30, berarti BC-nya juga 30, dan juga CD-nya juga 30. Nah, di soal tadi diketahui bahwa BC itu sejajar dengan DE. Berarti kita tarik garis, DE itu kita tarik garis sejajar dengan CB, kita misalkan titik O. Dan AB juga kita tarik garis menuju titik O. Berarti kan ini terbentuk bidang jajar genjang. Nah, tadi kan CB sejajar dengan DO. Berarti DO-nya kan 30, karena CB-nya juga 30 kan tadi. Berarti BD-nya juga 30 cm.
Nah, ditanya panjang BF. Panjang BF berarti yang kita butuhkan hanya segitiga AED. Nah, dari gambar juga kita bisa lihat bahwa sudut O itu sama dengan sudut B karena mereka sehadap. Dan sudut A itu sama dengan sudut A karena mereka sudutnya sama. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABF dan AOE itu mereka sebangun. Nah, karena mereka sebangun, berarti kita bisa bikin perbandingannya. Maka perbandingannya tuh AB banding AO sama dengan BF banding OE. AB-nya kan tadi 30, terus AO-nya 30 tambah 30, 60. Sama dengan BF-nya kita cari, kita per OE-nya kan 20 tambah 30, berarti 50. Kita kali silang berarti 60 kali BF, 60 BF sama dengan 30 kali 50 berarti 150. BF-nya sama dengan 150 per dibagi 60. Ketemu BF-nya 25 cm. Jadi panjang BF adalah 25 cm. Terima kasih. Baik teman-teman, itu pembahasan dari kelompok pembahas salah satu soal dari 6 soal yang kami sediakan. Mungkin ada pertanyaan? Iya. Apakah ada pertanyaan teman-teman terkait soal yang kami berikan? Belum. Belum ada ya? Ini Bu, mau lanjut ke soal berikutnya atau sudah? Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin dibahas dari kelompok pembahas, atau mungkin ditawarkan ke teman-temannya, itu kan ada 6 soal. Selain nomor 3, apakah ada yang perlu dibahas atau tidak? Iya, mungkin ada. Kan kami dari kelompok pembahas menyediakan 6 soal. Mungkin ada yang kurang jelas dari soal itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Entah yang nomor berapa dibahas, akan kami bahas. Ya, atau tidak? Kalau tidak, misalkan tidak, ya kita cukupkan sekian saja. Coba ditawarkan ke teman-temannya dulu. Tidak dari saya. Dari aku juga enggak. Dari aku belum ada. Oke, kalau tidak, Esther bisa Ibu ambil alih ya. Baik, Bu. Ya, jadi terima kasih untuk diskusi hari ini. Selain dari kelompok pembahas, selain materi dari kelompok pemateri, kelompok 1 ataupun kelompok pembahas, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan sebangunan dan kekongruenan segitiga dan bangun yang lain? Ya, kalau tidak ada, ini kira-kira ini Ibu ingin bertanya berkaitan dengan perkuliahan. Ketika kita diskusi menggunakan Zoom, apakah ada yang berkeberatan? Atau ada saran sebaiknya diskusi selanjutnya kita laksanakan menggunakan apa begitu? Bu, menurut saya untuk yang diskusinya udah baik, cuma menurut saya mendingan kalau pertanyaan ditulis di WhatsApp aja, Bu, biar pertanyaannya jelas begitu. Oke, jadi sebaiknya nanti di awal gitu ya, Andri ya, di awal dibuka sesi bertanya, jadi ditulis dulu pertanyaannya apa,
Untuk Zoom-nya, apakah ada yang keberatan atau mungkin ada yang menginginkan Zoom-nya tidak terlalu lama untuk menghemat kuota dan sebagainya? Ini Bu tampung dulu loh ya. Kita bersifat terbuka di sini. Menurut saya kan Bu, ada beberapa teman-teman yang kesulitan jaringan karena nggak bisa menghubungkan ke Zoom. Mereka nggak mengikuti apa yang terjadi di Zoom, Bu. Kalau menurut saya belum efektif kalau memakai Zoom karena kita bukan di satu tempat, beda-beda kota, nggak kita tahu jaringannya di kampung kita masing-masing kayak mana. Mungkin mungkin dari saya lebih mending memakai WA Group, Bu. Oke, gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa kita coba usul dari Salomo. Coba pertemuan besok kita coba menggunakan WA Group. Dengan catatan nanti yang ingin menjelaskan bisa mengirimkan video sebentar itu ya di WA Group. Ibu rasa lebih efisien ya kalian menjelaskan menggunakan video kemudian dikirim di WA Group. Asalkan videonya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tidak terlalu lama, Ibu rasa bisa gitu ya. Oke, Ibu tampung dulu dari Salomo. Dan mungkin kalian juga bisa menghemat kuota ya. Ya tidak setiap hari Zoom. Oke, terima kasih. Jadi mulai minggu depan, bukan mulai minggu depan. Untuk minggu depan kita coba dulu diskusi menggunakan WA Group, tetapi Ibu harapkan walaupun menggunakan WA, kalian juga fokus loh ya. Jangan disambi apa-apa gitu, karena Ibu tidak bisa memantau kalian. Kemudian untuk yang tidak bisa mengikuti Zoom, itu Ibu selalu merekam apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi itu yang sebelum-sebelumnya, atau yang hari ini, tertinggal materi, itu jangan khawatir, karena Ibu juga sudah akan mengirimkan rekamannya di LMS. Atau kalau seandainya belum terkirimkan, biasanya Ibu akan mengirimkan dulu via WA Group. Biasanya LMS-nya tidak selancar WA Group gitu ya. Gitu solusinya. Jadi minggu depan kita coba diskusi menggunakan WA Group. Tetapi sekali lagi untuk WA Group, moderator itu benar-benar memberikan kontrol. Jadi silahkan siap-siap untuk menjadi moderator yang lebih tanggap gitu ya. Karena mungkin waktunya juga lebih lama juga ketika menggunakan WA Group harus mengetik. Kemudian jika kesulitan untuk menjelaskan itu bisa menggunakan voice note atau menggunakan video singkat tadi. Gitu. Jadi untuk diskusi hari ini mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan tidak ada miskomunikasi mengenai materi itu. Kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras yang dibahas oleh yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi melalui makalah ataupun video adalah kelompok 2 dan dibahas oleh kelompok berapa? 6 ya. Kelompok 6 nanti akan menambahkan soal-soal yang dianggap sulit. Begitu. Terima kasih atas diskusinya, terima kasih atas waktunya. Ibu harapkan kalian selalu jaga kondisi dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.